Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channelnya Elaborasi. Jadi di sesi ngobrol bareng mahasiswa, untuk episode kedua kita akan bahas tentang magister ya, di salah satu universitas ternama ya, ternama keren. Universitasnya adalah Universitas Pertahanan. Nah, kita bakalan bahas terkait universitas tersebut, bagaimana cara masuk dalam universitas tersebut, terus bagaimana nanti sistem di kuliahan selama di sana seperti apa. Nah, kita langsung tanya-tanya terkait informasinya itu dengan salah satu alumnus terbaik dari Universitas Pertahanan. Nah, di sini udah bersama Kak Jutan. Nanti kita bakalan cerita-cerita terkait itu. Tapi untuk pertamanya, teman-teman, kita akan kenalan dulu dengan Bang Jutan. Kepada Bang Jutan untuk bisa memperkenalkan diri. Salam bela negara. Wow. Perkenalkan, Kay. Yang pertama, terima kasih dulu kepada rekan saya, Mahathir Muhammad, mengundang saya untuk bisa berbagi tentang pengalaman saya S2 di Universitas Pertahanan ya. Perkenalkan, nama saya Jutan Manik. Saya asalnya dari Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun. Sekarang kegiatan saya fokus di bidang pendidikan dan dielaborasikan juga dengan teknologi menjadi salah satu penggerak di bidang pendidikan di Indonesia. Jadi saya bisa dikatakan sebagai founder of Anak Sekolah Indonesia ya. Nah, di lain sisi saya juga belajar ilmu politik juga saat ini, politik praktis ya dengan partai-partai politik. Saya tidak mau mention partai politik apa, tapi saya sedang mempelajari partai politik saat ini yang ada di Indonesia. Demikian, Mahathir. Jadi untuk sesi kali ini cukup tegang tapi tetap santai. Untuk di sesi selanjutnya kita bakalan ngulik-ngulik nih lebih dalam lagi terkait perkuliahan di sana. Kampus Universitas Pertahanan itu hanya ada satu di setiap negara. Bahkan tidak semua negara di dunia memilikinya. Kalau di Indonesia kita punya IDU, Indonesia Defense University atau Universitas Pertahanan. Kalau di Australia itu ada Australian National University. Kalau di Korea, Korea National Defense University. Jadi semuanya berkaitan dengan Defense University. Jadi hanya ada satu di setiap negara dan biasanya itu langsung dibawa oleh Kementerian Pertahanan setiap negara, demikian. Jadi Universitas Pertahanan itu pada dasarnya mempelajari tentang ilmu pertahanan. Jadi ranahnya itu memang concern di bidang pertahanan. Dulu sejarahnya di Indonesia itu pada tahun 2011 didirikan pada era presiden kita yang kelima, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Di situ melihat bahwa dulu itu awalnya itu berdirinya Unhan itu hanya satu program studi, hanya untuk militer ya. Yang pertama itu adalah strategi perang semesta dan manajemen pertahanan. Tapi itu domainnya itu dulu memang hanya untuk militer. Tapi melihat perkembangan dunia yang yang selalu dinamis, yang bisa berubah. Jadi pertahanan itu juga dilihat dari aspek sipil juga. Jadi tidak boleh lagi kita mengatakan bahwa pertahanan itu hanya domainnya militer. Karena sekarang itu peperangan itu tidak hanya peperangan konvensional saja. Sekarang itu sudah ada perang mindset atau cyber yang kita kenal atau proxy. Jadi sipil juga perlu dilibatkan dalam pertahanan negara. Sesuai dengan undang-undang kita juga pasal 30 ayat 1 tentang sistem pertahanan negara kita. Dan juga pasal 27 ayat 3 tentang bela negara. Jadi Universitas Pertahanan itu sekarang sudah membuka untuk rekan-rekan yang dari kalangan umum, yang fresh graduate, atau dari pegawai negeri juga bisa. Satu angkatan saya ada yang pegawai negeri, ada yang polisi, ada yang tentara, terus ada juga 2 orang dari luar negeri juga ya. Dari angkatan saya itu ada dari Zimbabwe. Terus selebihnya itu dari fresh graduate maupun dia resign dari pekerjaannya dari swasta. Demikian, Mahathir. Oke, saya adalah lulusan dari Diplomasi Pertahanan kohort 5, tapi di Universitas Pertahanan saya kohort 10, angkatan ke-10 gitu ya. Jadi saya mau bilang kalau
sistem perkuliahannya agak sedikit berbeda dengan sistem perkuliahan di Universitas Indonesia, UGM, ataupun lainnya. Kenapa? Karena di Universitas Pertahanan itu tidak ada libur semester, teman-teman ya. Jadi 1 tahun di sana itu 3 semester. Memang sebenarnya waktu saya S1 di Sriwijaya, itu kan kuliah itu sebenarnya 4 bulan. Selebihnya ada libur 2 bulan, atau kita bilang semester pendek, dan itu tidak wajib ya. Nah, jadi 1 tahun itu 2 semester biasanya. Tapi kalau di Unhan, dulu saya tuh 1 tahun 4 semester. 3 semester ya. 1 tahun itu, kalau di Unhan itu, 1 tahun itu 3 semester. Jadi 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Jadi hari Jumat kemarin kita selesai UAS, hari Senin kita sudah masuk lagi semester berikutnya. Itu yang berbeda. Yang kemudian, karena ini program beasiswa, kita juga diberikan asrama selama kita mengikuti perkuliahan di kelas. Karena di semester 4 kita sudah meninggalkan mes. Karena apa? Karena itu sudah masuk pada penelitian, tesis. Jadi ada yang tesisnya di Surabaya maupun di luar negeri, maupun di luar Jabodetabek. Jadi itu sudah diberikan kewenangan sendiri untuk mencari tempat tinggal. Dengan ada biaya yang diberikan, biaya penelitian seperti itu. Terus yang berbeda lagi, kampusnya ini kalau untuk S3 memang kuliahnya malam. Tapi kalau S2 tidak ada yang kuliah malam. Semua masuk pukul 8 sampai pukul 4 sore. Seperti itu. Dan yang berbeda lagi karena ini memang berkaitan dengan pertahanan, jadi karena kita itu kuliahnya dengan militer, jadi tentara-tentara aktif itu kan banyak juga yang kuliah sama kita yang rata-rata dulu angkatan saya itu pangkatnya mayor. Paling tinggi itu kolonel ya. Paling rendah itu kapten. Dan itu membuat kita disiplin. Jadi setiap pagi kita juga ada apel pagi, ya seperti ala-ala militer maupun pegawai negeri yang mau masuk kantoran. Lalu kita diberikan seragam, karena di Unhan itu ada banyak juga seragam yang akan dibagikan kepada semua mahasiswa. Karena semua mahasiswa itu adalah penerima beasiswa dari Kementerian Pertahanan. Seperti itu kira-kira, Mahathir. Oke, kalau untuk pendaftaran tahun ini, saya update dengan ada juga beberapa casis calon siswa yang nanya-nanya saya tipsnya. Mereka itu sekarang sudah tahap menunggu pengumuman yang S2-nya. Mungkin nanti rekan-rekan bisa mendaftar di tahun-tahun berikutnya. Kalau untuk S2 itu biasanya dibuka dalam 2 gelombang. Kalau saya dulu gelombang pertama itu dibuka Desember, misalnya tahun ini Desember, lalu gelombang kedua dibuka nanti pada bulan April. Nah, untuk sistemnya, yang pertama itu yang pasti administrasi. Rekan-rekan nanti ya upload data seperti kita melamar di universitas lainnya, ijazah S1, dan lain sebagainya. Setelah administrasi, kita masuk pada tes TOEFL dan TPA. Nah, berbeda dengan kampus lain, Unhan itu tidak menerima sertifikat Anda. Tapi Unhan mengadakan tes TOEFL sendiri. Jadi, kita nanti tes TOEFL sama TPA-nya itu di Sentul, di PSC Bogor. Jadi, kita sudah difasilitasi, cuman kita biaya sendiri ya. Misalnya kita dari Palembang, dari Medan, dari manapun, itu biaya sendiri untuk pergi ke sana. Tapi selama ujian, tidak ada biaya ataupun tidak ada sama sekali pungutan. Jadi yang berbeda itu seperti itu. Setelah tahap TOEFL TPA, masuk ke tahap psikologi. Nah, tahap psikologi, setelah psikologinya juga nanti di Unhan juga, di Sentul, setelah itu masuk ke tahap wawancara. Nah, nanti dari wawancara, selesai itu Anda diumumkan Anda lolos atau tidak, setelah itu Anda tanda tangani kontrak, karena ada kontrak yang harus ditandatangani, karena kalau keluar kita harus membayar denda. Kalau tahun saya dulu itu 350 juta saya harus bayar kalau saya keluar pendidikan. Seperti itu. Nah, nanti setelah itu Anda akan mengikuti program Diksar, Bela Negara, Pendidikan Dasar Bela Negara. Setelah itu matrikulasi di kampus, baru Anda masuk perkuliahan aktifnya bulan September. Oke, yang pertama, untuk teman-teman perlu ketahui, S2 di Unhan itu full beasiswa. Jadi kita sudah dapat asrama, makan, uang saku, dan uang penelitian. Jadi menurut saya itu yang membuat perhatian ya. Maksudnya tidak semua orang memiliki dana untuk bisa melanjutkan pendidikan ke S2 ya. Jadi itu yang pertama yang saya lihat. Yang kedua, karena
ini adalah universitas satu-satunya yang ada di negara kita. Ya. Jadi itu yang menjadi keunikan. Dan kita bisa kuliah mengenai ilmu pertahanan. Berikutnya, kita bisa kuliah dengan tentara. Bagi orang sipil seperti saya, itu menjadi keunikan pribadi atau menjadi ciri khas tersendiri bagi saya bisa kuliah dengan tentara. Apalagi bagi kita yang dulu punya cita-cita mau jadi tentara atau polisi, tahu-taunya kita bisa kuliah dengan tentara. Tentaranya pun sudah berpangkat mayor, kolonel, letkol, dan kapten. Jadi itu udah pangkat-pangkat senior itu semua ya. Itu udah masuk pamen ya, perwira menengah ya. Kalau kapten masih perwira ini, masih bawah ya. Jadi menengah baru. Dan dosen-dosen itu adalah 80% itu yang di Unhan itu dari militer. Ya. Jadi ketemu jenderal itu hal yang biasa nanti di Unhan. Karena dosen-dosennya banyak kan jenderal dan purnawirawan jenderal. Dan jenderalnya juga nggak tanggung-tanggung, teman-teman ya. Kita juga punya dosen itu mantan Kepala Staf Angkatan Laut, Profesor Marsetio. Jadi orang nomor 1 di Angkatan Laut dulu itu juga mengajar di sana. Dan beberapa mantan rektor kita itu juga tetap mengajar di sana. Jadi bintang 3. Rektornya itu nanti setara dengan Letnan Jenderal ya, kalau di Angkatan Darat itu bintang 3. Jadi jenderal-jenderal itu banyak. Jadi kita pemahaman kita tentang pertahanan itu semakin terbuka. Yang kedua, yang berikutnya, kuliah di universitas pertahanan itu membuat wawasan kita terkait pertahanan itu semakin luas. Karena yang dipelajari itu tidak hanya masalah dalam negeri, apalagi saya diplomasi pertahanan, kami itu mempelajari yang namanya diplomasi luar negeri. Jadi kita itu melihat bagaimana sebuah negara bertahan, bagaimana hubungan sebuah negara dengan negara yang lain, dan itu yang dipelajari. Dan itu sangat menyenangkan dari perspektif keamanan dan pertahanannya seperti itu. Yang berikutnya juga, tidak sedikit juga, maksud saya ada juga beberapa mantan menteri yang menjadi dosen dan guru besar Universitas Pertahanan. Contohnya Pak Purnomo, itu adalah mantan menteri di eranya Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, terus ada juga guru besar kita seperti Profesor Salim Said, yang sering kita lihat di Indonesia Lawyers Club. Jadi memang guru-guru besarnya itu keren-keren banget. Dan setiap hari Rabu, yang perlu teman-teman ketahui, setiap hari Rabu kita ada kuliah umum. Kuliah umum itu berarti semua satu angkatan kita kuliah bersama di auditorium, yang memberikan mata kuliahnya itu adalah setingkat menteri. Jadi setingkat menteri. Jadi menteri, kalau di atas saya itu pernah ketemu menteri luar negeri, ada menteri Polhukam saat itu masih Bapak Wiranto. Nah, kalau di zaman kami pernah dengan Pak Menteri Pertahanan, Pak Arya Mizar Yakudu langsung. Tapi kadang memang kalau menterinya sibuk diberikan kepada dirjennya. Ya, dia memberikan wewenang kepada dirjen. Tapi yang pasti undangan itu biasanya setingkat menteri. Pernah juga kita dengan wakil kepala BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, kita juga pernah kuliah di BNPT-nya langsung seperti itu. Jadi banyak sekali. Dan banyak sekali kuliah-kuliah kerjasama dengan pemerintahan, lembaga, dan kementerian yang ada di Universitas Pertahanan. Ditambah lagi ada program keluar negerinya juga, kuliah kerja luar negeri maupun dalam negeri ya. Jadi kita dulu pernah studi visit, yang sudah pasti S2 itu adalah studi visit. Dulu zaman kami ke Surabaya. Kuliah kerja dalam negeri, prodi kami itu, program studi kami itu ke Banjarmasin. Kuliah kerja luar negerinya itu kami ke Korea Selatan. Itu yang sudah pasti. Nah, tapi kalau teman-teman ingin mau keluar negeri lagi dengan cara lain, dengan dibiayai oleh kampus Unhan, Unhan juga menyediakan yang namanya call paper. Nah, di mana ketika tulisan Anda diterima, jurnal Anda diterima di luar negeri, Anda akan memaparkan di sana, conference seperti itu, Anda akan dibiayai oleh Universitas Pertahanan, biaya submit sampai biaya penginapan hotel Anda, dan biaya penerbangan Anda pulang pergi, dan uang saku Anda. Jadi, beberapa rekan saya juga itu pernah mengalami pergi ke Dubai, ada yang ke Amerika Serikat, ada yang ke Kroasia. Kalau saya dulu dapatnya dalam negeri ya, saya hanya pergi ke Makassar. Walaupun itu international conference juga, seperti itu. Oke, Bang Yutan, sungguh untuk sesi pertanyaan ini dan jawaban dari Bang Yutan sungguh sangat membuat kita berpikir bahwasannya ada salah satu universitas yang terkeren di Indonesia ini.
Ya, selain universitas-universitas yang lain, ternyata ada juga universitas yang lebih fokus di satu hal dan itu sangat keren sekali. Mungkin itu saja Bang Yutan untuk di sesi kali ini teman-teman, di sesi ngobrol bareng mahasiswa kita. Terima kasih kepada Bang Yutan yang sudah mau berbagi cerita terkait sharing kita hari ini. Oh ya, Bang Yutan, ternyata teman-teman, Bang Yutan juga tadi sudah dikenalkan, beliau sedang mendirikan salah satu kegiatan ya. Namanya adalah Anak Sekolah Indonesia. Oke, Anak Sekolah Indonesia. Nanti teman-teman bisa mencari informasinya, itu sudah ada Instagramnya Bang ya. Instagramnya ada, namanya sesuai. Terus juga nanti teman-teman juga bisa lihat beliau di kanal YouTube-nya juga, mereka Bang Yutan juga membuat untuk di situ. Jadi teman-teman bisa ikuti. Beliau juga sharing-sharing terkait tips-tips dan trik untuk masuk di Universitas Pertahanan, dan beliau juga sedang sibuk berbagi tips untuk tes TOEFL ya Bang ya. Nah, jadi teman-teman bisa banyak belajar dari Bang Yutan. Oke, untuk di video kali ini itu saja teman-teman. Dari saya, terima kasih kepada Bang Yutan yang sudah mau hadir, dan teman-teman yang sudah mau menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena di kedepan-depan nanti kita bakalan tetap menghadirkan teman-teman yang inspiratif dan bakalan ngobrol lebih dalam lagi terkait jurusan atau universitas terbaik di Indonesia. See you di next video. Bye-bye.